Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa Merples TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Usman Riyadi dapat kembali hadir menyapa Anda, tentunya di program kami yakni Open Your Mind. Pemirsa Merples TV, seperti yang kita ketahui tahun 2024 ini adalah tahun politik. Mengapa? Karena pastinya kurang dari 1 bulan lagi, tepatnya di 14 Februari nanti, seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat akan memberikan hak suaranya untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin negeri ini. Tidak hanya RI 1, tapi mungkin juga di tingkat legislatif, kemudian di tingkat kabupaten, provinsi juga nanti akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, pilpres, dan juga pilkada. Nah, bicara tentang tahun politik, yang lagi panas-panasnya, suhu politiknya semakin meningkat, kayaknya kita mau ngobrolin yang adem-adem aja kali ya. Lalu juga kita ngobrol tentang perpolitikan itu seperti apa, khususnya bagi generasi muda yang ada di luar sana. Karena Yusman tahu kalau tahun ini, di tahun politik 2024 ini, seperti yang Yusman baca, itu pemilih pemula atau pemilih milenial itu konon kabarnya ini datanya lebih dari 56% kurang lebih ya. Jadi didominasi oleh pemilih pemula dan juga pemilih milenial. Jadi generasi milenial, generasi Z atau Gen Z ini nanti juga akan memberikan hak suaranya. Nah, jangan sampai mereka memberikan hak suaranya itu hanya asal pilih saja. Lalu siapa yang akan kita ajak ngobrol tentang dunia politik ini? Langsung saja, beliau juga adalah seorang politisi, pejabat juga. Apakah masih menjabat? Nah, langsung nanti kita tanyain ya. Sudah ada Pak Abdul Haris Maki. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Sebelumnya nih kami tim Merples TV mengucapkan terima kasih dulu Pak. Hari ini sudah mau diizinkan langsung untuk bisa datang langsung dan kita ngobrol di kediaman beliau di Jalan Pelamboyan 1 ini ya Pak ya. Luar biasa. Pak, sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya, karena sekarang sudah jadi politisi ya sibuk berpolitik. Sibuk sosialisasi, sibuk kampanye, segala macam. Oke, dan dimanfaatkan waktunya ya Pak ya, semaksimal mungkin. Harus seperti itu. Oke, Pak, sebelum kita bicara tentang politik secara umum di Indonesia ini, dan khusus lagi nanti perpolitikan yang ada di Banua, mungkin kalau mengenal background-nya Pak Haris ini, itu sejak kapan sih Pak Bapak berkecimpung di dunia politik dan kenapa tertarik di dunia politik? Baik, sebetulnya lama sih. Sejak SMA sebenarnya sudah ikut. Karena memang itu ya pengaruh orang tua kan, karena pengaruh orang tua juga waktu itu, saat itu di samping birokrat juga boleh berpolitik saat itu, karena tidak ada larangan saat itu kan, sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi pengaruh-pengaruh itu banyak sekali ya, teman-teman beliau juga berpengaruh dalam kehidupan keseharian saya. Sehingga ketika SMA, waktu itu masih partai tidak terlalu banyak, ya ada Golkar, ada P3, ada PDI saat itu. Ya, jadi ya saya berkecimpung di partai politik, tetapi tidak langsung menjadi pengurus partai, cuma aktif di kegiatan-kegiatan partai, ikut di generasi muda di sayapnya partai. Jadi sebetulnya kalau soal politik ya sudah lama. Tapi setelah reformasi kan kita tidak boleh lagi berpolitik. Saya kan mundur, konsentrasi ke politik. Pengalaman di organisasi di sayapnya Partai Golkar, saya itu AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, saat itu masih langsung bukan ormas. Kalau saat ini kan ormas AMPI itu. Lalu satu langsung di bawah binaan Golkar, sayap Golkar. Terus dulu ada namanya Trikarya di Golkar, itu ada pendiri Golkar, ada Kosgoro, ada MKGR, ada Soksi. Nah, saya ikut di Soksi. Terus ada sayap Soksi lagi generasi mudanya. Nah, saya menjadi ketua Forum Koordinasi Studi Mahasiswa Kekaryaan saat itu. Bahkan sampai ke wilayah Indonesia Timur, saya menjadi ketua di wilayah Indonesia Timur, di samping di Kalsel sendiri. Jadi ya pengalaman-pengalaman itulah yang
akhirnya saya bawa hingga saat ini ikut berpolitik. Okay. Kemudian juga pengalaman di birokrasi tentunya. Iya. 32 tahun saya di birokrasi. 32 tahun di birokrasi. Iya. Tapi ketertarikan itu datang tuh selain kayak tadi ada pengaruh-pengaruh dari sang ayah kah? Iya. Atau orang tua seperti itu. Tapi ini memang datang dari dalam diri seorang Pak Haris sendiri. Saya kira itu bakat ya, ya bakat, dan bakat itu tentu harus diasah. Ya mengasahnya gimana? Mengasahnya di organisasi. Langsung terjun. Di organisasi ya waktu masih di SMA sudah aktif juga, ada di Karang Taruna, ada di waktu itu masih rame-ramenya pecinta alam, saya juga ikut Mapala, ya. Kemudian kuliah ketua senat mahasiswa. Ya banyak lah kegiatan-kegiatan itu. Jadi ya sebetulnya bakat itu ada pada setiap orang, tetapi kalau tidak diasah, ya tidak akan jadi sebetulnya itu. Nah soal bagaimana nanti setelah diasah itu di lapangannya seperti apa, itu tergantung seni lagi. Iya, seni. Jadi seni bagaimana Politik, kita bernegosiasi, seni bagaimana kita komunikasi, ya macam-macam lah yang harus kita lakukan itu. Oke. Selama ini Pak dalam menggeluti bidang politik pasti ada suka dukanya seperti itu. Berapa tahun tadi lamanya? Ya kalau ikut berpolitik yang dalam arti tidak ikut langsung di pengurus partai ya lama. Tetapi kalau ikut di pengurus partai kan saya baru sekarang setelah pensiun. Dulu hanya aktif menjadi simpatisan, menjadi anggota. Nah, setiap ada event-event partai juga kita ikut terlibat. Nah itu saya kira ya beberapa kali juga pernah juga menjadi daftar calon sementara di partai itu juga pernah. Ya macam-macam lah pengalaman. Tapi kalau bicara suka duka saya kira ya banyak memberikan pengalaman. Kita tidak bisa bicara suka dan duka karena itu relatif. Relatif dari mana orang melihat yang suka itu seperti apa, yang duka itu seperti apa. Saya kira kalau itu dijalani ya fine aja. Semuanya enjoy aja ya Pak ya. Dinikmati karena memang passionnya sudah ada di sini. Ya. Bakatnya memang sudah ada di sini seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke perpolitikan Banua nih Pak. Apa mungkin yang membedakan zaman dulu tuh ya politik-politik yang mungkin Bapak lihat dan Bapak terjun langsung di situ sama yang situasi yang ada sekarang ini? Ya saya kira ya pasti banyak lah bedanya. Pertama sistemnya juga berbeda. Kemudian jumlah partainya juga makin banyak. Sistem perkaderannya juga ya kalau dulu ya di partai-partai politik itu melalui tahapan-tahapan segala macam lah dan di partai di mana yang saya ikut saat itu. Kalau saat ini kan orang begitu gampang masuk di partai bahkan tanpa melalui proses seleksi perkaderan dan sebagainya. Tapi ada juga sih partai yang melalui proses-proses itu. Tetapi kan mungkin karena terlalu banyak partai dan partai ini ingin mencari masa, mencari sosok-sosok yang sebanyak-banyaknya, ya akhirnya apa saja ya dalam seperti apa saja ya direkrut, ya nanti mungkin dibina berikutnya. Ya saya kira hal-hal seperti itu juga tidak terlalu menguntungkan itu justru kurang bagus. Saya tidak katakan kurang bagus, tapi tidak terlalu menguntungkan karena setelah proses misalnya kan merekrutnya begitu menjelang pemilu, menjelang pilkada. Selesai itu kalau tidak terpilih dia hilang gitu loh. Tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan akan hilang. Tertelan angin, tertelan segala macam, karena tidak ada proses perkaderan yang membuat orang itu militansinya tinggi. Memang ada beberapa partai yang saya amati yang memiliki selektif ya dalam merekrut, kemudian membangun komitmen yang kuat sehingga tercipta militansi yang tinggi, kecintaannya terhadap partai. Sebenarnya itu yang harus dibangun. Oleh karena itu barangkali kalau saya berpikir kita kalau ingin seperti itu, kalau partainya terlalu banyak seperti ini ya agak susah juga. Agak susah ya, akhirnya. Agak susah juga, jadi yang sebenarnya berdampak kurang maksimal kembali ke partainya lagi. Ya, dalam merekrut para calegnya mungkin seperti itu yang
Nah, tadi sempat disinggung, sebenarnya idealnya untuk bisa berkarir di bidang politik, taruhlah mungkin di skala legislatif nih Pak ya, caleg seperti itu idealnya seperti apa sih Pak? Kita satu partai itu harus merekrut satu nama misalnya. Saya pikir tidak ada ukuran yang ideal, tetapi ini kan tergantung bagaimana partai bisa merasakan sebuah getaran yang bisa memberikan keuntungan. Karena ya politik ini dinamis, sehingga dia harus memanfaatkan dinamisasi yang ada di masyarakat yang akan direkrutnya. Pertama, kalau kita bicara sekarang, berarti kita harus memikirkan bagaimana sosok-sosok muda yang harus direkrut. Satu. Yang kedua, tidak meninggalkan juga generasi-generasi sebelumnya, karena bagaimanapun juga unsur kesinambungan, unsur pengalaman dan sebagainya itu harus ada. Harus ada, nah, ya kan? Nah, kemudian bagaimana dia membina sosok-sosok muda ini, nah itu yang penting. Tapi kalau kita bicara sejak kapan seharusnya orang itu ikut berpolitik, ya sebetulnya sejak dia mencintai, mempunyai keinginan yang kuat untuk berpolitik. Jadi jangan jadikan politik itu alternatif, bahkan alternatif terakhir. Saya kira itu tidak benar. Tidak akan menjadi seorang sosok politis yang mapan, sosok politis yang militan tadi. Karena itu hanya alternatifnya pilihan. Kalau tidak ada daftar ke sini mau jadi pegawai negeri tidak masuk, daftar di sini tidak bisa. Wah, ini udah rame-rame orang jadi ikut saja, nyalek gitu. Jadi itu harus ada masuk ke dalam jiwanya bahwa politik itu atau politisi itu adalah panggilan jiwanya. Itu baru anunya. Walaupun tidak ada istilahnya ukuran yang ideal untuk bisa memilih sosok yang kemudian nanti bisa dijadikan kader atau mungkin calon legislatif ya kalau kita bicara pileg seperti itu. Tapi Pak, tadi poin pertama menurut Bapak adalah harus muda, kemudian juga berpengalaman ya, sejak kapan dia nyemplung di dunia politik. Nah, tapi faktanya di lapangan Pak, yang muda-muda ini itu justru minim pengalaman, kemudian juga hanya bermodalkan popularitas saja, tapi partai tetap memilih. Gimana tanggapannya? Jadi begini, sebenarnya bukan tidak ada ukuran-ukuran itu ada ukuran-ukuran normatifnya ada. Pertama, ukuran normatif dia punya moral yang bagus dulu, itu penting. Ya, kemudian punya punya visi yang jelas kalau dia mau berpartai politik itu. Jadi antar moral dan visi untuk berpolitik itu penting. Jadi itu ukuran normatif saya kira. Ada beberapa hal lagi ya tentang rekam jejaknya yang harus diperhatikan oleh partai. Jadi partai juga seharusnya tidak serta-merta karena dia orang popularitas, muda dan sebagainya. Ya, harus selektif juga lah Nah, kemudian popularitas saja saya pikir tidak cukup. Tetapi juga kemampuan dia dengan popularitasnya sebetulnya ada enggak pengaruhnya dengan partai? Karena partai ini kan yang paling penting itu adalah bagaimana dia meng-hire orang, bagaimana dia merekrut orang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang, kan begitu. Betul. Ya. Nah, popularitas tapi hanya sampai di popularitas, tidak melakukan gerakan apa-apa di partai karena tidak memahami. Makanya kita sebelum masuk di partai itu harus paham dulu. Sehingga kita betul-betul paham partai apa. Visinya apa partai ini? Misinya apa? Anggaran rumah tangganya seperti apa? Nah, kalau sudah paham itu, kita pas nggak dengan kita? Pas nggak dengan yang popularitas yang dimiliki oleh anak muda tadi? Ya kalau tidak pas, jangan masuk di situ. Masuklah yang pas itu. Yang pas gitu. Dari sekian banyak partai yang ada saat ini, saya pikir itu. Cari tahu visi misinya, sesuaikan dengan passion yang Anda miliki. Oh, kayaknya sama nih dengan partai A, partai B, passionnya kita baru. Dan yang harus dipahami bahwa masuk ke partai itu jangan berpikir seperti kita membalik telapak tangan serta merta begitu kita masuk karena merasa sudah punya
popularitas, punya segala macam. Ya. Kita jadi tidak tentu juga, tidak semudah itu. Oleh karena itu ya dia harus melakukan sesuatu, membesarkan partai juga bagaimana dia melakukan komunikasi politik, bagaimana dia interaksi dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga politisi itu adalah kuncinya dia harus sukses di masyarakat gitu loh. Oke, itu betapa pentingnya sebenarnya kita memahami sebelum kita terjun benar-benar ke dunia politik, harus memahami betul ya partai yang bakal kita masukin ini seperti apa visi misinya. Nah, tadi ada sempat disinggung juga selain pentingnya popularitas, selain pentingnya rekam jejak, pengalaman juga penting. Pengalaman seperti apa sih yang dibutuhkan, Pak, untuk seorang yang ingin berpolitik? Oke. Pertama, pengalaman berorganisasi. Karena apabila minim pengalaman berorganisasi, dia terjun ke sana terpaksa mulai dari nol lagi, belajar lagi di sana. Ya meskipun ya sebetulnya kalau sudah terjun ke sana tidak ada lagi istilah belajar. Dia sudah menerapkan apa yang dia miliki. Betul. Oleh karena itu nol banget. Jangan, kalau nol banget partai nanti kelimpungan nanti partai lagi nanti jatuhnya dirugikan. Oleh karena itu makanya itu tadi partai harus selektif betul-betul, jangan asal comot jawab. Yang penting ini masuk dulu, nanti gampang ya. Tidak sesederhana itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka mari anak-anak muda kalau ikut mau berpolitik, matangkan dulu kemampuan berorganisasi. Ya di kampus, kalau yang di kampus, ya di organisasi sosial misalnya dan sebagainya. Sehingga ketika bergabung dengan partai politik, dia sudah bisa ada basicnya ya. Ada basic, dia membawa dirinya untuk bersosialis ke masyarakat nih seperti apa. Ya, kalau dia ikut di lembaga sosial berarti kan dia dalam bidang-bidang sosial dan sebagainya. Ya itu saya kira yang harus dilakukan. Itu harus dilakukan, terutama untuk generasi muda yang mungkin baru pertama kali nih ingin masuk ke dunia politik atau sudah nyemplung di dunia politik tapi masih yaitu tadi minim pengalaman. Pak, kalau ngomongin soal politik nih lagi, ada mungkin orang-orang di luar sana yang sangat-sangat menghindari politik. Saya pusing dengan politik seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang tertarik. Sebenarnya menurut hematnya Pak Haris, apa sih keuntungan kita ketika kita bisa berpolitik? Entah itu menjadi paling kecil mungkin legislatif, di lingkar legislatif, eksekutif. Apa Pak keuntungannya? Saya berpendapat orang yang tidak melek politik, apakah itu generasi muda, apakah itu yang milenial, apakah itu yang udah tua-tua, ya, yang istilahnya generasi kolonial. Bukan milenial tapi kolonial loh pemirsa. Istilahnya teman-teman, tapi itu joke aja. Salah juga, tidak melek itu. Karena apa? Satu, contoh, harga per meter kubik listrik air naik. Itu politik sebetulnya. Kalau kita kan itu dibahas di DPRD kan? Betul. Dibahas di DPRD antara eksekutif dan legislatif. Harus ada ketok palu dulu. Ada ketok palu. Itu kan politik tuh. Iya. Nah, kalau kita tidak paham, tidak mengerti itu, kita akhirnya kan menjadi orang yang selalu bisa menyalahkan, bisa macam-macam lah yang kita lakukan. Oleh karena itu kita melek politik harus tahu bagaimana proses sebuah perda itu atau sebuah undang-undang atau apa yang tercipta. Dari mana? Ya itu kan dari hearing dulu, dari mendengarkan pendapat masyarakat, keluhan dan sebagainya, terus dikaji, digodong dan sebagainya. Baru jadi. Nah, di mana hak dia? Apabila undang-undang atau perda ini akan diputuskan, tentu ada hak masyarakat dulu, uji publik dulu kan. Nah, di situ hak masyarakat. Dia kalau tidak tahu itu, tidak menggunakan haknya, itu kalau tidak melek politik ya tidak akan melakukan itu. Betul. Jadi melek politik, paham politik tidak harus terjun sebagai anggota tidak harus DPR, menjadi berpolitisi, menjadi politisi, tidak harus menjadi orang partai, tidak. Tetapi paham politik itu wajib sebetulnya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Nah, generasi muda saya pikir sebagai tadi dikatakan 56% lebih pemilik suara di pemilu yang akan datang, saya kira itu lebih lagi penting. Dia kalau itu ada yang mengelola itu menjadi sebuah kekuatan yang besar, itu bisa merubah arah kebijakan yang mau seperti apa. Saya kira itu luar biasa. Artinya pemilih ini sangat potensial dan suaranya benar-benar sangat berpengaruh nanti di kemudian hari. Itu luar biasanya. Jadi sekali lagi mungkin yang saya ambil dan saya garis bawahi bahwa untuk
berpolitik itu tidak harus menjadi politisi, tetapi melek politik itu wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui apa saja sih kebijakan, apakah kebijakan ini menguntungkan untuk masyarakat atau menguntungkan justru untuk sebagian pihak saja. Terus apa yang harus dilakukan kalau tidak menguntungkan? Kan dia harus tahu itu. Iya, betul. Makanya kalau tidak tahu itu ya diam aja. Akhirnya kan ngumpat-ngumpat aja kerjanya. Iya betul, sangat disayangkan. Akhirnya itu tadi ada demo lah Pak ya di mana-mana. Itu yang demo kan tidak dilarang juga, tapi kan jelas-jelas apa yang mau diinginkan. Betul, apa yang mau demo gitu ya. Oke, Pak, melihat suhu politik yang makin panas ini, seperti apa tanggapan Bapak? Terutama untuk kayak pemilihan presiden, misalnya kita lihat makin ke sini media sosial makin kesana, makin kesini makin kesana, makin banyak bermunculan istilahnya apa ya, video-video potongan yang tersebar di luar sana untuk memframing mungkin ya calon-calon presiden yang ada agar mungkin menarik simpati publik. Tapi sayangnya pendukung garis keras ini akhirnya istilahnya melakukan sesuatu yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya dilakukan. Seperti apa tanggapan Pak Haris? Kalau saya berpendapat sebetulnya sama aja. Dulu juga panas-panas juga. Hanya medianya kan dulu tidak seperti sekarang. Ada media sosialnya, Instagram dan sebagainya. Ya kalaupun lebih panas ya mungkin panas-panas sedikit lah. Tapi kalau ya memang ya setiap pemilu itu setiap pemilu pasti ada yang memframing sesuatu atau seseorang, kemudian ada yang menjustifikasi terhadap seseorang. Ya itulah yang namanya di politik praktis. Tetapi saya kira sepanjang tidak menyentuh hal-hal yang bersifat rasis, bersifat sara, saya kira itu masih dalam batas wajar, ya itulah dinamika di dalam berpolitik praktis. Oleh karena itu orang yang terjun ke dunia politik itu harus siap menghadapi yang begitu. Mentalnya harus siap. Harus siap menghadapi hal-hal ya, dijelek-jelekan di apa segala macam. Kita tidak boleh baper, tidak boleh emosian. Oleh karena itu ini yang harus kita miliki juga, salah satu modal juga yang kita miliki, bahwa apabila itu terjadi pada seseorang, pada sesuatu, maka ya tunjukkanlah dengan action, dengan apa yang kita miliki, apa yang hal-hal positif. Jadi saya kira tidak perlu saling serang dalam hal-hal yang negatif, diserang dengan negatif. Ya itu namanya tidak beradab, tidak bagus. Saya kira lebih baik kalau kita diserang di hal-hal yang negatif, tunjukkan kepositifan kita di mana kemampuan-kemampuan kita, di mana kelebihan-kelebihan kita. Ya sudah, itu saja. Itu ya. Jadi wajar saja sebenarnya suhu panas itu terjadi di jelang-jelang pemilihan. Yang tidak wajar itu kan kalau isinya fitnah, ya kan? Itu yang tidak wajar. Hoax misalnya. Hoax misalnya tidak wajar. Kalau orang ingin menaikkan rating diri calon atau sosok calonnya, saya kira sah-sah saja. Sepanjang tidak merendahkan dengan hal-hal yang tadi bersifat sara, negatif, atau ya merendahkan yang tidak manusiawi lah. Saya kira itu ya tidak dibenarkan juga. Tapi yang dikhawatirkan nih Pak dari istilahnya framing yang ada di sosial media, masyarakatnya akhirnya terbawa Pak. Itu makanya pendidikan politik bagi masyarakat itu perlu. Kemudian, itu anunya siapa, kewenangan siapa? Saya pikir ya kita semua, ya terutama termasuk ya KPU sendiri, bagaimana mendidik para pemilih, mendidik masyarakat, kemudian partainya sendiri bagaimana mendidik kader-kadernya. Itu tadi saya katakan, maka kita dalam merekrut, membangun sistem perekrutan simpatisan, itu juga harus memberikan pemahaman hal-hal yang seperti itu, bahwa kita berpolitik ini tidak dalam konteks kita bermusuhan. Betul. Bahwa orang di partai politik sebelah sana dengan partai politik kita itu musuh-musuhan, tidak. Kita sama-sama ingin membangun negeri ini, membangun negara ini menjadi tujuannya lebih baik. sama kok Pak. Sama. Menuju masyarakat adil makmur, sama. Betul. Cuman kalau kita masing-masing merendahkan partai satu, merendahkan partai yang lain, itu namanya
bukan berpolitik dengan Baik etis, saya dan kira. benar. Ya, Oke. berpolitik harus etis, harus beretika. Etikanya di mana? Etikanya di aturan. Kita harus taat dengan aturan. Itu. Jadi kalau ada orang katakan berpolitik itu tidak beretika, itu bohong. Oke. Tidak ada etika dalam berpolitik, tidak bohong itu. Kalau saya berpolitik itu harus beretika. Etikanya mana? Etika ya aturan itu etikanya. Saya kira itu. Yang harus ditaati itu yang bersama ditaati. ya, tidak hanya mungkin yang aktornya istilahnya ini, tapi simpatisannya juga. Kadang nih Pak ya, aktornya ini dalam tanda kutip ini damai-damai aja sih sebenarnya, di layar aja yang terlihat panas satu sama lain. Ternyata para simpatisan dan pendukungnya. Jadi gini, kita kan kadang nonton film, nonton sinetron. Oke. Pada saat dia main film, pada saat memerankan sosok tokoh A, tokoh B, antagonis atau protagonis, ya bermainlah dia seperti itu. Tapi saya tidak katakan politisi seperti itu, tapi bisa saja itu terjadi kan dalam dunia politik. Artinya mereka memerankan karena dia calon di sebelah sini, satu calon di sebelah sana, dia harus bertahan dengan dengan keadaan bahwa dia mempertahankan pendapat, mempertahankan popularitasnya dan sebagainya. Terutama mungkin visi misi yang diusung yang dipertahankan. Saya kira sah-sah saja mereka itu. Kalau kemudian mereka setelah itu mereka salaman bergandeng tangan, itulah namanya dia bersaudara di dalam sebangsa dan sebagai warga negara. Saya kira itu. Bahkan nih ada istilah ya Pak ya, dalam politik itu sebenarnya tidak ada musuh yang abadi, juga tidak ada teman yang abadi. Yang abadi apa Pak? Ya kepentingan. Aja. Lagi-lagi. Saya pikir kalau kita bicara kepentingan, jangan juga kepentingan pribadi. Tapi kepentingan adalah untuk seluruh bangsa. Sebuah masyarakat, sebuah bangsa kita yang besar ini. Bagaimana kita kepentingannya mensejahterakan masyarakat. Ya kalau kita bertahan dengan pendapat kita, si A bertahan pendapatnya di dalam partainya masing-masing atau di dalam praksinya masing-masing, sama saja. Di situ juga dia jualan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan masyarakat yang bagaimana itu yang harus kita pahami. Betul. Jangan itu hanya sebagai lip service saja. Itu juga jangan juga. Jangan juga ya. Wah berarti ini PR-nya rada-rada sedikit berat nih untuk generasi milenial. Karena seperti kita ketahui 3 calon nih namanya sudah ada ya, dan kita sudah tahu ya capres dan cawapres. Kemudian di tingkat legislatif juga nanti serempak ya Pak, 14 Februari. Ada nggak Pak tips dan juga trik dari Pak Haris kepada generasi muda di luar sana yang kemudian nanti juga akan memberikan hak suaranya ya untuk menentukan pemimpin masa depan 5 tahun yang akan datang, apa agar mereka bisa menguatkan hatinya, ini nih kayaknya pilihan saya. Apa tipsnya Pak? Baik itu untuk capres ataupun legislatif. Pertama, kita saya tidak membagi ini generasi muda untuk generasi muda, tapi kita sebagai pemilih, kalau kita orang partai, fokuslah pada apa yang sudah ditetapkan oleh partai. Jadi kita wajib itu. Yang kedua, kalau masyarakat umum yang bukan partai, lihat rekam jejak calon itu. Lihat rekam jejaknya. Jangan hanya melihat popularitas, jangan hanya melihat framing yang ada di sosial media, tetapi lihat rekam jejaknya. Lihat apa yang sudah dia lakukan. Kalau dia politisi yang saat ini sudah duduk misalnya di DPRD, DPR RI, DPD dan sebagainya. Kalau tidak melakukan apa-apa, jangan dipilih lagi. Itu paling gampang sebenarnya. Iya, karena yang pilih kita yang baru. Pilih yang baru, benar. Ada wajah lama, ada juga wajah baru. Ya, makanya lihat dulu. Jangan terpengaruh dengan karena orang ini ingin dipilih semua. Orang jualan kan. Dan menjanjikan. Ya, semua begitu. Tapi kan kita punya hak untuk menentukan pilihan. Ya, masyarakat punya hak menentukan pilihan. Sehingga lihat rekam jejaknya. Apa yang sudah dihasilkan. Kalau nggak ada hasil apa-apa, tidak memberikan apa-apa, ya udah jangan dipilih lagi, cari yang baru. Saya kira ini. Iya betul. Ya? Sistem eliminasi yang mudah menurut Pak Hari adalah lihat rekam jejaknya. Kalau tidak ada perubahan, jangan dipilih. Jangan dipilih. Itu gampang. Oke, gampang. Terus nih untuk presiden Pak, kan ada 3 nama. Apa mungkin agar mempermudah masyarakat secara umum di luar sana untuk memilih dan menentukan pilihan? 3 pasang ini adalah kader-kader terbaik bangsa. Betul. Oleh karena itu kita harus memilih yang terbaik dari 3 pasang yang terbaik, yang baik ini. Nah, pilihan ada di tangan masyarakat, pilihan ada di tangan para pemilih kita. Oleh karena itu tadi saya katakan, ya kalau dia ada di partai, komitmenlah, konsistenlah dengan
apa yang diusung oleh partainya. Yeah. Tetapi bagi masyarakat secara umum, maka itu tadi saya tidak ada tips atau tidak ada memberikan satu justifikasi kepada, pilihlah orang yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kemajuan bangsa, terhadap mempertahankan idealisme yang dimiliki oleh negara ini, ya, bagaimana memajukan negara dan sebagainya. Saya kira kita bisa melihat semua di visi misi mereka di debat yang beberapa waktu yang lalu, yang mungkin yang akan datang. Jadi apa yang berkembang setelah itu, ada framing, ada macam-macam. Saya kira itu diabaikan saja. Yeah. Kita lebih fokus melihat pada debat, pada jejak rekam mereka, visi misi mereka seperti apa. Yeah. Saya kira tidak juga orang yang misalnya visi misi kan sebetulnya dibikin oleh tim. Mungkin saja timnya hebat, tetapi di dalam menyampaikan bisa saja tidak sebagus visi misi. Yeah. Ya makanya itu kita perlu melihat visi misi. Bisa juga orang menyampaikan begitu hebatnya, begitu ininya, tapi visi misinya juga bisa tidak sesuai. Timnya tidak sesuai. Bisa saja itu terjadi, ya. Jadi saya kira pilihan itu kembali kepada kita semua sebagai pemilih, tetapi bagi saya, kalau orang yang sudah ada di partai, maka partai pengusung, seluruh anggotanya, seluruh itu saya kira wajib untuk konsisten. Betul. Patuh pada keputusan partainya. Saya kira itu. Oke, baik. Gimana generasi muda, sudah siapkah mungkin untuk bisa memilih nanti dari arahan dan juga saran serta tips yang diberikan oleh Pak Haris tadi, mudah-mudahan bisa mempermudah dan membantu seluruh masyarakat, khususnya mungkin generasi muda, tapi semua ya yang mungkin masih bingung untuk bisa mantap menentukan pilihannya nanti di 14 Februari ya Pak ya, 2024. Oke, terakhir nih Pak, apa yang menjadi harapan Pak Haris di 2024 khususnya di dunia politik Banua, Kalimantan Selatan? Harapannya tentu nanti ini kan khususnya pileg dulu, nanti akan pilkada, bahwa akan terpilih calon-calon ini terpilih anggota-anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Ini orang yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk bagaimana memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Dua hal itu saja saya kira yang menjadi penting. Jangan hanya pintar jualan untuk bisa dipilih, tetapi setelah terpilih tidak ada kerja apa-apa. Saya kira itu bukan seorang politis yang baik. Ya. Kemudian nanti juga akan pilkada. Saya kira sama saja. Ya. Mereka para calon ini ya termasuk saya kalau di legislatif, ya semua kan jualan untuk bisa dipilih. Tetapi kita pilih orang yang memiliki jualan yang rasional, yang masuk akal, yang realistis, yang bisa dilaksanakan. Jangan juga kita jualan seperti eksportir, tetapi ternyata hanya jualan kaki lima saja juga, ya percuma juga itu. Nah, makanya itu kita harus cerdas lah memilih. Dan jangan terbuai dengan apa yang ada di medsos, apa yang ada di tulisan-tulisan, tagline. Saya kira jangan terlalu terbuai di situ. Kita punya hak untuk melihat jejak rekam jejaknya di di media sosial, di lingkungan tempat tinggalnya dan lain-lain. Saya kira itu kita punya hak untuk itu. Kita punya hak itu, dan kita masih punya waktu juga untuk memilah dan memilih, kemudian memantapkan pilihan. Dan seperti Pak Haris bilang tadi. Ya, pesan saya khusus untuk generasi muda, saya pikir gini. Ada se-Indonesia kan ada 56 sekian persen, saya lupa yang sekarang 30 sekian persen untuk generasi muda. Saya kira suara anak-anak muda yang sebesar itu jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk diarahkan pada sesuatu yang tidak memberikan dampak pada kebijakan yang nanti akan dihasilkan oleh anggota-anggota legislatif pada generasi muda itu sendiri. Betul. Saya kira itu. Jadi generasi muda harus hati-hati melihat. Jangan juga itu muda lalu serabutan yang ini muda, ini pilih aja. Jangan juga. Lalu ini
yang tua jangan dipilih, tidak juga. Mau yang tua mau yang muda, lihat jejak rekamnya, lihat visinya, realistis atau tidak. Kalau tidak perlu dipilih, tidak saya perlu kira dipilih. itu. Oke. Ya. Khusus nih untuk generasi muda ya. Mudah-mudahan harapan dari Pak Haris tadi bisa istilahnya terlaksana dengan baik ya Pak ya di 2024 ini. Yang paling penting lagi adalah bagaimana pesta demokrasi kita di 2024 ini bisa berjalan lancar, aman dan juga damai, penuh dengan apa ya istilahnya ketenangan. Boleh deh gitu panas-panas dikit wajar kata Pak Haris tadi. Tapi kita sendiri balik lagi ke kita lah yang mudah-mudahan bisa menjadi airnya ya Pak ya yang kemudian mengademkan semuanya. Dan sekali lagi mari kita gunakan hak pilih kita di 14 Februari nanti. Pilihlah pemimpin ya di tingkat presiden, legislatif dulu ya Pak ya, baru nanti menyusul pilkada sesuai dengan pilihan Anda dan hati Anda, dan kemudian juga sesuai dengan visi misi yang realistis yang bisa masuk dengan logika. Siapapun pilihan Anda, mudah-mudahan bisa menyuarakan hak suara dan juga memberikan kesejahteraan nanti di kedepannya ya. Terima kasih sekali lagi Pak Haris atas waktunya. Sukses juga untuk tahun ini ya Pak ya. Insya Allah. Mohon doanya seluruh masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau rezeki nggak kemana kata orang Pak ya. Amin. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Gimana? Kita sudah harus melek politik. Mudah-mudahan bisa makin melek berkat obrolan kita bersama dengan Pak Haris hari ini. Dan sebelum Yusman tutup, jangan lupa channel kita ini kita mohon juga dukungannya kepada pemirsa setia Merpolis TV. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel kita. Terus juga nih, video kita ini di-share sebanyak-banyaknya ke siapapun biar nonton, biar melek politik juga, ke temennya, ke keluarganya, boleh ya. Dan jangan lupa di-like sertakan komen yang ada di bawah sini. Harapannya mungkin untuk Pak Haris atau mungkin juga untuk politik yang ada di Banua apa? Tuliskan harapan Anda di kolom komentar ya. Akhirnya kita harus pamit. Kita nanti akan kembali di edisi berikutnya Open Your Mind dengan narasumber lain dan obrolan-obrolan lain yang tentunya bisa menginspirasi Anda dan lebih menarik lagi pastinya. Isman pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.